kawan, nama saya Silviatun dengan NIM 0704203046 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dari Prodi Biologi semester 3 dengan dosen pengampu Ibu Sukriya MSc selaku dosen pengampu struktur tumbuhan. Kali ini kita akan membahas sistem pencernaan. Mari kita tonton videonya. Saluran pencernaan atau disebut juga dengan saluran gastrointestinal adalah saluran yang memanjang dari mulut hingga anus. Saluran ini berfungsi untuk mencerna, memecah, dan menyerap zat gizi makanan untuk dikirimkan melalui darah. Organ saluran dibagi menjadi dua, yaitu organ saluran pencernaan dan organ pencernaan pelengkap. Yang pertama, organ pencernaan meliputi mulut, esofagus, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Yang kedua yaitu organ pencernaan pelengkap yang terdiri dari mulut, kantung empedu, kelenjar air liur, hati, dan pankreas. Proses pencernaan makanan dibantu oleh sistem saraf, hormon, bakteri dalam usus yang disebut flora atau mikrobioma. Pencernaan amatlah penting karena tubuh membutuhkan gizi dari makanan dan cairan dari minuman. Makanan yang dikonsumsi akan diuraikan menjadi dua macam zat gizi, yaitu gizi makro dan gizi mikro. Yang pertama, gizi makro, yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Zat gizi makro terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Gizi mikro yaitu gizi yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Yang termasuk dalam gizi mikro adalah vitamin dan mineral. Meskipun dibutuhkan dalam jumlah sedikit, tapi berperan besar dalam produksi energi, sistem imun, pertumbuhan, dan keseimbangan cairan. Yaitu proses pencernaan yang akan kita lihat melalui video animasi berikut ini. Organ yang menyusun sistem pencernaan. Yang pertama yaitu mulut. Proses pencernaan dimulai di dalam mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalamnya terdapat organ-organ pelengkap, yaitu lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Gigi berfungsi untuk memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil. Potongan kecil makanan lalu dibasahi oleh air liur sebelum lidah dan otot-otot lain mendorong makanan ke dalam faring dan melanjutkannya ke dalam kerongkongan atau esofagus. Bagian luar lidah terdiri dari papila, yakni tonjolan-tonjolan yang berfungsi mencengkram makanan dan mengenali rasa. Sementara itu, kelenjar ludah juga terletak di bawah lidah dan di dekat rahang bawah menghasilkan air liur ke dalam mulut. Air liur berperan penting untuk memecah makanan, melembabkannya, dan membuatnya lebih mudah untuk ditelan. Air liur juga memecah karbohidrat dengan salah satu enzim pencernaan terpenting bagi manusia, yaitu enzim ptyalin atau enzim amilase. Gerakan lidah dan mulut mendorong makanan ke belakang tenggorokan. Pada persimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan, terdapat katup bernama epiglotis yang mencegah makanan masuk ke dalam sistem pernapasan. Hey kawan, namaku Gilbert si anggur. Ya, nama itu adalah ide ayahku. Omong-omong, hari ini aku akan melakukan perjalanan seru ke dalam tubuh manusia. Jadi, mau menonton? Perjalanan dimulai ketika manusia menuju ke ruang makan siang kantor, membuka kotak makan siangnya dan menemukanku di sana. Apalagi yang ada di sini? Roti lapis kalkun? Yogurt? Dia sudah menggigit roti lapisnya. Oh, sekarang giliranku. Dia memasukkanku ke mulutnya. Ini saatnya pergi. Jujur, cukup basah dan hangat di sini. Mulut adalah pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem itu dirancang khusus untuk mengubah makanan menjadi nutrien berguna yang membuatmu tetap berenergi dan membantu sel tumbuh dan memperbaiki diri. Jadi, setelah mengambil gigitan pertama dari apa yang kamu makan,
kamu menghidupkan mesin pencernaan. Saat kamu mengunyah, makanan dipecah menjadi beberapa bagian untuk memudahkan prosesnya. Dapat dalam mulut yaitu enzim pitialin dan enzim amilase. Bertugas untuk memecahkan saripati dalam karbohidrat menjadi bagian-bagian kecil dalam bentuk glukosa atau gula. Enzim amilase fungsinya mencerna amilium menjadi mitose. Ludah sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkannya. Dengan begitu, perutmu tidak perlu mencerna seluruh bongkah makanan. Omong-omong, ini fakta seru. Jumlah air liur yang kamu hasilkan dalam setahun dapat mengisi 2 bak mandi ukuran sedang. Hampir 1 kolam penuh air liur. Benar-benar hujan air liur di sini. Wah, lebih baik aku berhati-hati dengan gigi ini. Aku tidak mau berakhir seperti bocah kalkun di sana itu. Sulit karena orang ini menggunakan lidahnya untuk menggulung makanan di mulutnya dan ke arah giginya. Aku benar-benar tidak ingin menjadi selai hari ini. Jadi, aku akan melewati pengunyahan ini. Ayo turun. Wih! Sekarang kita menuju tenggorokan. Ini juga disebut faring, Yaitu kerongkongan atau esofagus. Esofagus atau kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Ini adalah kumpulan kontraksi dan relaksasi otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang sehingga makanan terdorong menuju lambung. Pada ujung kerongkongan terdapat sphincter atau otot-otot berbentuk cincin. Otot-otot ini memungkinkan makanan untuk masuk ke lambung dan kemudian menutupnya untuk mencegah makanan dan cairan naik kembali lagi ke kerongkongan. Oh, jalan bercabang. Aku harus pergi kemana? Cap cip cup kembang kuncup. Sepertinya kita harus ke sini. Tunggu, sepertinya aku salah belok. Kenapa semuanya bergetar? Aduh, manusia malang ini batuk terus menerus. Tolong tepuk punggungnya. Sudah, naik lagi. Maaf kawan. Nyaris saja. Hampir masuk ke paru-parunya. Itu tidak akan baik. Baiklah, aku kembali ke jalan. Jadi, mari kita coba lagi. Aku dengan benar masuk ke tabung penelan yang memiliki nama mewah esofagus. Aku suka menyebutnya saluran makanan, tapi ini jauh lebih sempit daripada yang kubayangkan. Aku akan terjepit di sini. Hah? Bagaimana bisa aku terus turun? Ah, begitu. Otot-otot di dinding esofagus ini meremas di belakangku dan melemas di depanku. Ini adalah proses yang disebut peristaltis, dan itulah yang menggerakkanku melalui sistem pencernaan. Beberapa detik kemudian, dan kita sekarang telah mencapai ujung terowongan. Ada otot yang terbuka di sini untuk membiarkan makanan masuk ke lambung dan mencegahnya keluar kembali ke esofagus. Ini agak mirip dengan petugas keamanan. Aku hanya seorang turis di sini. Pak, tolong izinkan aku masuk. Hore! Aku sudah melewati katup dan masuk ke perut. 3. Lambung. Lambung adalah organ berbentuk huruf J yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan manusia. Fungsinya yakni menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Hanya zat-zat tertentu yang dapat diserap langsung oleh lambung. Sementara itu, zat gizi dari makanan harus menjadi proses penguraian dahulu. Dinding otot lambung melakukan proses ini mencampur dan mengocok makanan bersama dengan asam dan enzim. Makanan diolah menjadi bagian-bagian kecil dalam bentuk setengah padat yang disebut kim. Setelah proses pencernaan selesai, kim akan dilepaskan sedikit demi sedikit melalui otot-otot berbentuk cincin yang disebut sphincter pylorus. Sphincter pylorus terletak pada
perbatasan antara lambung bawah dan bagian pertama usus halus yang disebut duodenum atau usus 12 jari. Sebagian besar makanan baru meninggalkan perut sehingga 4 jam setelah makan. Itu mengingatkanku pada kantong dan izinkan aku mencoba dinding itu. Wah, itu dinding yang kuat, semuanya otot. Sebenarnya aku tidak terkejut. Perut menampung, mencampur, dan menggiling makanan menjadi bubur. Jadi itu harus cukup kuat. Sejujurnya ini tak tampak terlalu. Ya ampun, apa itu? Lambung adalah jenis cairan yang ada di dalam lambung yang terdiri dari klorida atau HCl, kalium klorida atau KCl, dan natrium klorida atau NaCl. Aduh, panas sekali. Au, panas. Aku harus keluar dari asam perut ini. Jika tidak, aku akan menjadi cairan atau pasta seperti roti lapis Turki itu. Tidak apa-apa, aku sudah bersiap. Aku membawa perangkat kecil yang sangat berguna dan akan melindungiku dalam gelembung pelindung. Makanan biasanya tidak memiliki ini, tapi aku punya. Koneksi. Itu rahasia. Aku hanya perlu menekan tombol ini. Sudah, sekarang aku bisa terus berbicara denganmu sepanjang jalan, alih-alih berubah menjadi jeli anggur. Perhentian berikutnya, usus kecil. Organ berliku yang panjang melingkar ini terdiri dari 3 bagian. Usus halus, yaitu yang pertama duodenum atau usus 12 jari, yang berfungsi utama adalah mencerna makanan secara kimia dengan bantuan enzim yang sebagian berasal dari pankreas. Yang kedua yaitu zezeum atau usus kosong. Fungsinya melakukan hampir 90% proses penyerapan nutrisi dari makanan yang dicerna. Yang ketiga yaitu ileum atau usus penyerapan. Fungsinya menyerap nutrisi makanan yang sebelumnya. Ileum juga berperan dalam mengatur katup ileosekal agar tidak terjadi refleks dari usus besar ke usus halus. Saat aku bilang panjang, aku serius. Jika kamu merentangkannya, yang tidak kusarankan karena itu perlu digulung. Dan di dalam tubuhmu, kamu akan mendapatkan tabung yang lebih dari 6 meter panjangnya. Yap, itu setinggi jerapah dan semua dimasukkan ke tubuhmu. Harus kuakui, cukup hangat di sini. Hampir seperti resort tropis, tapi di lautan, empedu. Oh iya, aku terlindungi dalam gelembung kecil. Jangan khawatir. Empedu sangat penting untuk mencerna lemak dan mengeluarkan semua kotoran dari darah. Pengertian hati, kantung empedu, dan pankreas. Yang pertama yaitu hati. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh. Terdapat di rongga perut sebelah kanan atas. Berwarna kecoklatan, hati mendapat suplai darah dari pembuluh nadi atau arteri hepatика dan pembuluh gerbang atau vena porta dari usus. Hati dibungkus oleh selaput hati yang disebut dengan kapsula hepatika. Hati juga terdapat sel-sel perombak sel darah merah yang telah tua yang disebut histiosit. Sebagai alat ekskresi, hati menghasilkan empedu yang merupakan cairan jernih kehijauan. Di dalamnya mengandung zat warna empedu atau bilirubin, garam empedu, kolesterol dan juga bakteri serta obat-obatan. Zat warna empedu terbentuk dari rombakan eritrosit yang telah tua atau rusak akan ditangkap oleh histiosit, selanjutnya dirombak dan hemoglobinnya dilepas. Fungsi dari hati yaitu yang pertama, mengatur jumlah karbohidrat yang ada di dalam tubuh. Hati juga menjaga agar glukosa darah tetap terjaga. Yang kedua yaitu dapat menyeimbangkan jumlah lemak dalam tubuh. Yang ketiga berfungsi mengatur keseimbangan asam amino, asam lemak, trigliserida, dan kolesterol. Yang kedua yaitu kantung empedu. Kantung empedu adalah kantung yang berbentuk buah pir yang dapat menyimpan sekitar 500 mili empedu yang dibutuhkan tubuh untuk proses pencernaan pada manusia.
Panjang kantung empedu adalah sekitar 7-10 cm dan berwarna hijau gelap, bukan karena warna jaringannya, melainkan karena warna cairan empedu yang dikandungnya. Organ ini terhubung dengan hati dan usus 12 jari melalui saluran empedu. Bagian-bagian dari kantung empedu terdiri dari fundus vesicaphalea, merupakan bagian kantung empedu yang paling akhir setelah corpus vesicaphalea. Yang kedua itu corpus vesicaphalea adalah bagian dari kantung empedu yang di dalamnya berisi getah empedu. Getah empedu adalah suatu cairan yang diekskresi oleh sel hati sebanyak 500 sampai 1000 cc setiap harinya. Ekskresinya berjalan terus-menerus. Jumlah produksi cairan empedu dapat meningkat pada saat pencernaan lemak. Yang ketiga yaitu leher kantong empedu, merupakan saluran pertama tempat masuknya getah empedu ke badan kandung empedu lalu berkumpul dan dipekatkan dalam kantung empedu. Yang keempat yaitu ductus cysticus. Panjangnya kurang lebih 3/4 cm, berjalan dari leher kantung empedu dan bersambung dengan ductus hepaticus membentuk saluran empedu ke duodenum. Yang kelima yaitu ductus hepaticus atau saluran yang keluar dari leher. Yang keenam yaitu ductus choledectus, yaitu saluran yang membawa empedu ke duodenum. Ketiga yaitu pankreas. Pankreas terletak pada kuadran kiri atas abdomen atau perut dan bagian kaput atau kepalanya menempel pada organ duodenum. Produk enzim akan disalurkan dari pankreas ke duodenum melalui saluran pankreas utama. Jadi, bersyukurlah hatimu menghasilkannya. Pankreas juga membantu proses dengan beberapa enzim baik. Dan benda yang terlihat seperti buah pir di sana, itu kantong empedu. Itu terletak di bawah hati dan menyimpan empedu di dalamnya sampai saat yang tepat datang. Astaga, benda ini benar-benar melingkar ya. Aku agak pusing karena tikungan dan belokan, tapi tak bisa kembali sekarang. Dinding usus yang berkontraksi ini terus mendorongku ke depan. Sepertinya aku sudah berada di bagian akhir dari usus kecil dan terus ke langkah selanjutnya dari perjalananku. Usus besar. Usus besar membentuk huruf U terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari sisi bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Panjang usus besar sekitar 5-6 meter dan terdiri dari 3 bagian yaitu cecum, kolon, dan rektum. Cecum adalah kantung pada bagian awal usus besar. Area ini menyalurkan hasil pencernaan makanan yang telah diserap dari usus halus menuju usus besar. Kolon adalah tempat cairan dan garam diserap dan memanjang dari cecum ke rektum. Fungsi utama dari usus besar yaitu membuang air mineral elektrolit dari ampas makanan yang tak tercerna lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri dalam usus besar membantu memecah bahan yang tidak tercerna tersebut. Juga dikenal sebagai kolon. Itu adalah tabung berotot yang panjangnya 1,5 sampai 2 meter. Tunggu dulu. Shh, kamu dengar itu? Aku tidak sendirian. Aku dikepung. Mereka mendekat. Itu bakteri. Ada banyak sekali di sini. Oh, apakah orang ini terjangkit penyakit parasit usus atau semacamnya? Tidak. Usus membutuhkan bakteri baik untuk membantu memecah makanan, vitamin, dan nutrien sehingga tubuh bisa menggunakannya. Hai semuanya. Hei, benda kecil apa itu di pintu masuk? Ah, itu pasti usus buntu. Itu tidak terlalu berguna selain menampung bakteri yang mungkin perlu dilepaskan ke usus.
itu juga punya beberapa jaringan yang berguna untuk sistem kekebalan tubuh. Tapi sebagian besar itu adalah benda kecil yang tidak berguna. Jadi orang masih bisa hidup tanpanya. Hei, jika usus buntu meradang, dokter akan memotongnya. Serius, sepertinya orang ini masih memilikinya. Baguslah. Omong-omong, kita sekarang ada di usus besar dan aku senang. Di sini agak lebih luas. Jika tak memakai gelembung pelindung rahasiaku yang mewah, aku pasti akan berbicara kepadamu sekarang sebagai bubur ampas air kekuningan. Saat kontraksi otot ini mendorongku melalui usus besar, semua air diisap dariku. Bentuk terakhirku, feses. Yap, tinja, kotoran, apapun itu sebutannya, itu terbentuk di usus besar. Masih banyak bakteri di mana-mana. Mereka benar-benar bekerja keras ya. Tak boleh terlalu sedikit atau terlalu banyak. Jika tidak, kamu akan mengalami masalah pencernaan seperti intoleransi makanan. Mereka juga memainkan peran besar dalam kekebalan tubuh. Dan itu sebabnya kamu punya triliunan bakteri di tubuhmu. Terus bekerja dengan baik, teman-teman. Rektum dan anus. Sisa isi usus besar yang telah menjadi feses kemudian dikeluarkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan merangsang untuk mengeluarkan feses. Inilah yang membuat Anda merasa mules dan ingin buang air besar. Feses nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tidak lain adalah sebagai tempat keluarnya feses. Otot-ototnya bisa berkontraksi di bawah kendali Anda untuk mengatur pengeluaran feses. Aku dalam perjalanan melalui kolon kiri. Ketika terlalu penuh dengan feses, kolon memutuskan untuk membuang semuanya ke rektum karena tidak dapat menahannya sendiri. Biasanya memakan waktu sekitar 36 jam bagi apa yang tersisa dari makananmu. Tidak banyak sekarang, hanya ampas untuk mencapai titik ini. Tapi aku sudah mempercepat perjalanan ini karena ada hal lain yang harus kulakukan. Jadi, mari kita menuju rektum. Meluncur! Rektum adalah ruang lurus yang panjangnya sekitar 20 cm. Ini memiliki sensor khusus, seperti ini atau yang ada di sana, yang memberitahu saat ada sesuatu yang harus kamu buang. Mereka mengirim sinyal kepada otak saat feses atau gas ingin keluar. Itu saat kita berpikir, oh, harus ke kamar mandi. Jika saatnya tepat, yaitu kamu menemukan toilet dan sfinkter lemas, tara, feses keluar. Sampai jumpa pizza dari sarapan kemarin. Apa? Di sini tidak ada yang makan pizza dingin untuk sarapan. Baiklah, kalau begitu, seperti apa sarapanmu biasanya? Beritahu aku di kolom komentar. Omong-omong, saat momennya belum tepat untuk mengeluarkan feses, sfinkter berkontraksi. Sensor rektum itu membantu juga sehingga keinginan untuk mengeluarkan isinya hilang untuk sementara waktu. Kamu seharusnya senang, rektum dan sfinktermu bekerja keras untuk menahan feses ketika waktunya tidak tepat. Seperti saat kamu menyetir ke kantor, berkencan, membeli bahan makanan, tidur. Tapi ketika kamu tidak bisa menahannya lagi, sfinkter eksternal memberimu beberapa menit lagi atau berapa lama yang kamu butuhkan sampai kamu tiba di kamar mandi. Tidak yakin apakah manusia ini sudah siap, tapi aku benar-benar ingin pergi sekarang. Mungkin aku bisa memancing sensor-sensor ini agar bisa kabur. Oh iya, orang ini sedang bekerja kan? Ini akan canggung. Tentu saja, makanan normal tidak meninggalkan tubuh dengan cara yang anggun. Kamu bahkan tidak akan mengenali makanan yang mana. Tapi bagiku, Gilbert si anggur, aku masih punya banyak hal penting untuk dilakukan. Jadi, hei kawan, ayo ke toilet. Aku pergi ya, selamat tinggal. Sistem pencernaan. Pada sistem pencernaan salah satunya itu tunggak lambung. Gangguan sistem pencernaan yang satu ini ditandai dengan adanya luka lepuh pada dinding lambung. Penyebabnya adalah infeksi bakteri H. pylori atau efek samping dari konsumsi obat antiinflamasi non-steroid. Ketika mengalami tunggak lambung, gejala yang umum dialami adalah sakit perut di bagian atas dan kembung. Selain itu, gejala lain yang juga terjadi pada mual, muntah, hilangnya
nafsu makan hingga warna feses yang menghitam. Yang kedua yaitu diare, cukup umum terjadi. Diare adalah kondisi ketika frekuensi buang air besar meningkat dengan tekstur feses yang encer. Pada beberapa kasus dapat juga disertai sakit perut, mual, hingga adanya darah di feses. Penyebab dari diare sangat beragam. Bisa jadi karena konsumsi makanan yang telah terkontaminasi bakteri atau parasit, efek samping obat atau seperti antibiotik, hingga prosedur medis atau misalnya operasi pada area perut. Yang ketiga yaitu sembelit. Kebalikan dari diare yaitu sembelit terjadi ketika seseorang buang air besar kurang dari 3 kali per minggu dengan tekstur feses yang keras. Gangguan pencernaan ini bisa terjadi karena banyak hal, misalnya kurangnya minum air putih dan konsumsi makanan berserat, hingga pengaruh obat-obatan seperti antasida atau obat antiinflamasi non-steroid. Yang keempat yaitu inflammatory bowel disease atau IBD. IBD terjadi ketika ada luka melepuh kronis di saluran pencernaan, umumnya pada usus besar. Gangguan ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu penyakit Crohn dan colitis ulceratif. Gejala yang bisa timbul ketika mengalami IBD adalah sakit perut, diare, feses yang disertai darah, demam, kelelahan, penurunan berat badan, hingga kekurangan gizi atau malnutrisi. Penyebab dari gangguan pencernaan ini belum diketahui secara pasti. Jaga kesehatan sistem pencernaan, yaitu yang pertama, makan banyak serat. Serat merupakan zat gizi yang wajib dipenuhi setiap hari. Memenuhi kebutuhan serat seharian sebanyak 25 gram setiap hari dapat membuat sistem pencernaan Anda bekerja dengan baik. Yang kedua yaitu mengonsumsi probiotik. Probiotik merupakan bakteri yang mirip dengan bakteri alami dalam sistem gastrointestinal. Yang ketiga yaitu membatasi konsumsi lemak. Lemak adalah zat gizi yang bermanfaat, tapi proses pencernaan lemak berlangsung lebih lama dibanding zat gizi lainnya. Yang keempat yaitu minum banyak air. Minum banyak air dapat membantu sistem pencernaan manusia dalam menjalankan fungsinya.